nanti anak saya gimana, 1 kali suntik aja kadang-kadang panas, rewel, dengan 2 kali suntik, 3 kali suntik itu, ya begitu, memang kenyataannya seperti itu. Padahal memang dari kami, dari Kementerian Kesehatan sendiri, dan juga di beberapa negara, pemberian vaksinasi itu kalau dilakukan satu per satu, 1 kali kunjungan, satu vaksinasi, gitu ya, satu suntikan, maka akan terlalu banyak jumlah kunjungan. Dan itu kondisi anak pertama, kondisi anak belum tentu selalu sehat. Mungkin ada up and down-nya kan, ada kondisinya lagi full gitu fit, ada juga yang enggak. Nah pada saat udah jadwalnya kan berarti mundur. Nah ini juga menjadi sesuatu. Yang kedua, ternyata tidak ada perbedaan bermakna dari berdasarkan penelitian tentang keamanan untuk mereka yang diberikan satu dengan sekaligus 2, bahkan 3, mungkin yang ketiga satunya dengan vaksin Yang oral tetes, gitu ya. iya Itu betul. dan tetes, betul. Jadi itu tidak terjadi perbedaan yang bermakna dari sisi keamanan si anak pasca vaksinasi, atau KIPI-nya itu tidak berbeda bermakna. Jadi sebenarnya itu sangat menyingkat, betul. Apalagi kita di era pandemi ini, makin sedikit kunjungan dan bertemu orang lain di luar rumah, makin relatif makin lebih aman dia ketimbang harus bolak-balik. Belum lagi kepatuhan. Banyak orang tua yang ya kalau tiap bulan datang ke dokter anak untuk divaksinasi kan mungkin kepatuhannya tidak setinggi kalau lebih jarang gitu ya, tapi dengan vaksin kombinasi. Itu pandangan saya. Jadi saya apresiasi nih buat Zaskia mampu menjadi contoh buat ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Iya. Ya, makasih Dokter Ari, Zaskia. Ini imunisasi yang bareng-bareng gitu ya, simultan ya kalau bahasa kedokterannya diberikan bersamaan tuh ternyata aman ya, dan Zaskia udah mengalami sendiri dan insya Allah ini aman untuk ibu-ibu sekalian di rumah ya, jadi jangan ragu. Saya mau bacakan pertanyaan nih dari sahabat Instagram IDAI. Yang pertama ini dari Mas Angga, sehat selalu. Jadi pertanyaannya, apakah vaksin yang gratis dari pemerintah mengandung babi atau bahan haram lain nih Dokter Ari? Pertanyaannya mungkin nanti Zaskia juga bisa menambahkan. Ya, saya dulu atau Zaskia dulu yang jawab? Wah, dokter dulu dong. Oh, aku Ya, duluan baik. tadi Nanti benerin nama dokter kali ya. boleh, silakan. Kalau buat aku, apalagi kita di negara Muslim ya, di negara Muslim udah pasti ketika dari kementerian, dari pemerintah mengeluarkan satu kewajiban kita misalnya untuk vaksin gitu kan, vaksin tersebut itu pasti udah difikirkan ya untuk kita keamanannya secara dari halal dan yang lain-lain. Aku sudah mempercayai penuh dengan pemerintah gitu kan. Dan kalaupun misalnya ada yang takut, ada yang babi atau apa segala macam, ada yang tidak halal, aku percaya ketika segala sesuatu lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya, pasti itu akan baik-baik aja. Tapi sejauh ini vaksin yang aku dapatkan dari pemerintah, insya Allah yang aku tahu semuanya halal. Betul nggak tuh dokter? Iya, jadi boleh nih saya berbicara sekarang, gantian. Iya, Ya, jadi gini. Dokter Ari. Jadi aspek vaksin itu kalau dari segi, saya bukan ahli fikih ya, ahli yang mampu mengeluarkan fatwa halal ataupun haram, itu ada ahlinya tersendiri, biasanya dari MUI kan. Jadi biasanya suatu vaksin dinyatakan itu hukumnya itu didasarkan kepada apakah dalam proses pembuatannya mengandung bahan yang diharamkan atau tidak. Kalau ada bahan yang diharamkan, maka vaksinnya dinyatakan haram memang. Tapi nanti ada istilahnya apakah boleh digunakan atau tidak. Biasanya boleh digunakan itu dengan dasar emergensi atau darurat. Karena lebih banyak pertimbangan benefit atau keuntungannya dibandingkan kerugiannya. Jadi dibandingkan resiko yang bisa dicegah, penyakit yang bisa dicegah, kematian yang bisa dicegah, kecacatan yang juga bisa dicegah, itu dianggap lebih penting ketimbang misalkan kalau tidak divaksinasi kemudian terkena penyakit itu, maka pada kondisi itu hukumnya adalah hukum darurat. Demikian yang biasanya MUI keluarkan sejauh yang saya tahu. Nah, untuk vaksin-vaksin, kita mesti bedakan dulu nih. Ada beberapa vaksin yang memang sudah menjadi program pemerintah ya. Program pemerintah, beberapa vaksin yang sudah masuk dalam jadwal program pemerintah, sama vaksinasi yang diberikan di private sector, di praktek pribadi oleh dokter spesialis anak. Nah, itu agak berbeda sedikit, karena di pemerintah tentu jumlah vaksinnya tidak sebanyak yang biasa diberikan di private sector. Karena kan kalau pemerintah itu tadi gratis, disiapkan oleh pemerintah, ada programnya, dan kebanyakan vaksinnya itu adalah vaksin-vaksin yang
buatan dari perusahaan dari Indonesia. Dalam hal ini Bio Farma, yaitu beberapa vaksin sudah diproduksi oleh Bio Farma. Nah, jadi untuk vaksin-vaksin seperti ini, sedapat mungkin memang pemerintah mencoba untuk membuat dari bahan yang halal, tidak dari bahan yang haram. Jadi sejauh yang saya pahami, untuk vaksin pemerintah itu kebanyakan memang jenisnya halal dari segi hukumnya, ya. Tapi kalau untuk vaksin-vaksin yang bukan dari pemerintah, dari pihak swasta yang juga masuk ke dalam bagian dari jadwal vaksinasi yang dibuat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada beberapa vaksin yang dalam proses pembuatannya mengandung bagian dari hewan yang diharamkan. Biasanya yang paling sering itu tripsin ya, Dokter Nina ya, enzim tripsin dari babi itu biasanya. Tapi itu pun dalam proses pembuatannya itu sudah melalui beberapa tahap, di mana hasil akhirnya sudah tidak ditemukan lagi zat yang mengandung babi tersebut. Nah, atas dasar itu, maka vaksin tersebut bisa digunakan, apalagi di Indonesia, sistemnya adalah sistem yang tadi dalam kondisi darurat. Jadi sebenarnya dari sisi itu, tidak ada niat sama sekali sebenarnya dari sisi vaksinnya untuk memberikan vaksinasi dengan bahan yang haram. Tujuannya adalah semata-mata untuk mencegah jangan sampai anak-anak kita, generasi kita itu, terkena penyakit yang berat akibat penyakit yang tidak divaksinasi ini. Gitu. Demikian, Dokter Nina. Semoga terjawab ya, baik, tadi. Terima kasih Dokter Ari dan Zaskia. Jadi mudah-mudahan nih yang Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan di sini makin yakin ya. Jadi kita sudah punya pemerintah, punya MUI juga, dan ada ahli-ahlinya yang mengkaji. Jadi mudah-mudahan makin yakin bahwa insya Allah sih vaksin-vaksin itu sudah dikaji dengan cermat, keamanannya, kehalalannya. Jadi kita yakin bahwa penggunaan vaksin itu insya Allah aman dan juga bermanfaat. Nah, saya lanjut lagi nih pertanyaannya masih banyak. Nah, ini terkait dengan, ada pertanyaan dari Ibu Fanya Deva. Kalau misalnya kita memberikan vaksin pada anak-anak, apa yang harus diantisipasi atau apa yang harus dipantau efek sampingnya dan sampai berapa lama harus dipantau efek sampingnya? Mungkin Bia dulu ya. Bia mungkin mau memberikan pengalaman nih Bia. Iya. Anak-anak pasca vaksin nih gimana nih Bia? Oke, yang pasti kalau anak vaksin, aku harus memastikan mereka dalam kondisi oke, dalam kondisi benar-benar sehat 100% gitu kan. Terus yang kedua, biasanya kalau vaksinnya emang akan mungkin menimbulkan demam, dokter udah bilang, nih kamu aku bawain paracetamol gitu. Jadi kalau pengen lebih aman, anaknya benar-benar nggak demam, nggak naik, diminumin abis vaksin atau nggak pas mau vaksin banget gitu. Tapi aku mostly anak-anakku biasanya kalau udah dibawain paracetamol akhirnya nggak kebuka juga sih, karena aku ngelihat masih dalam kondisi baik-baik aja, masih bisa terkendali, nggak demam yang gimana gitu. Asal habis vaksin mereka nggak main ke mall, nggak heboh, aktivitasnya nggak tinggi. Kita harus sadar, habis vaksin kan habis dimasukin ini kan, jadi lebih baik langsung pulang ke rumah, langsung istirahat, jangan terlalu capek kegiatannya gitu. Jadi nggak pernah panik karena vaksinasi ya? Mungkin karena anaknya udah 5 ya dok, waktu yang pertama masih udah pengalaman ya, pertama baru ya. Sekarang udah santai. Iya. Jadi kalau lebih banyak, lebih pengalaman, lebih tenang ya. Bener ya. Dok, bener. Dulu waktu anak pertama juga aku masih takut tuh buat vaksin combo 2, 3. Aku bilang, kasihan dokter disuntik 2 kali, nanti bolak-balik aja. Tapi udah anak kesekian, aku mikir kayak, aduh bolak-balik repot banget. Udah suntik aja sekalian, sakitnya juga nggak terlalu gimana gitu. Iya. Biar sakitnya sekalian ya. Iya, dan nggak terlalu berarti sih sebenarnya sakit suntikan buat itu tuh nggak terlalu gimana. Iya, habis itu udah main lagi ya. Aku selalu lihat dari si bayi. Kalau bayi aja tanda sakitnya itu baik-baik aja. Karena bayi misalnya second shot, ya, ada 2 shot gitu kan. Shot pertama, shot kedua, ketika dia nangis, abis itu aku gendong, ya udah aja nggak kenapa-napa gitu. Apalagi kalau anaknya udah makin gede gitu. Jadi kalau bayi aja baik-baik aja, mestinya yang lain juga aman-aman aja. Gitu dokter. Iya. Iya, makasih ya Bia ya. Ini ibu bapak di rumah, jadi kita harus yakin bahwa anak-anak kita lebih butuh imunisasinya ya. Betul. Dan insya Allah minimal itu sakitnya. Apalagi kalau disuntik kan kita bisa lihat sendiri, palingan ya pasti nangis lah, tapi insya Allah sih abis itu udah senang lagi gitu ya. Insya Allah bisa sehat lagi.
Ini saya lanjut lagi nih ke pertanyaan ada dari Bu Elisetiani. Jadi pertanyaannya adalah kalau dari lahir belum dapat vaksinasi, saat ini usianya sudah 10 bulan, apakah masih bisa diimunisasi? Nah ini mungkin Dokter Ari bisa menjawab, Dok. Ini mungkin banyak dialami oleh keluarga-keluarga di rumah karena ini kan pandemi ini emang lumrah sekali sih orang tua takut gitu untuk keluar rumah. Nah ini gimana nih Dokter Ari cara menyikapinya? Ya, ini pertanyaan yang berdasarkan aktual ya, kondisi yang sering terjadi gitu ya. Praktis, jadi pertanyaan praktis. Jadi memang betul bahwa banyak orang tua yang jadwal vaksinasi anaknya itu mundur atau tidak divaksinasi bahkan gitu. Nah pertanyaannya, kalau mereka kemudian memungkinkan sekarang kondisi untuk keluar rumah dan bertemu sama dokternya, gimana nih dok vaksinasinya gitu ya. Jadi memang ketetapan dari kami, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa vaksin yang sudah pernah diberikan itu bukan tidak ada artinya buat tubuh si anak. Biar bagaimana, walaupun taruhlah mestinya 3 kali diberikan 1 kali, itu sudah merangsang sistem imun di dalam tubuh si anak. Sistem imun itu seperti belajar atau sekolah. Jadi kayak dikasih pelajaran. Kalau pelajarannya nggak cukup paketnya, ya tentu belajarnya cuma sedikit. Jadi yang dihasilkan nanti kemampuan dia nggak sebagus kalau dia diberikan paket yang lengkap, yang mestinya dia bisa melindungi, ternyata kurang melindungi. Tapi kurang itu kan bukan berarti tidak. Artinya dia sampai batas tertentu dia bisa melindungi, cuma kurang. Jadi tidak memiliki efek untuk melindungi atau bersifat protektif. Maka kebijakannya atau anjuran kita adalah kalau vaksinasinya kurang, kita lengkapi. Jadi kalau misalkan kurangnya 2, ya dilengkapin 2 kali lagi. Kalau misalkan kurangnya 1, kita lengkapi 1 kali lagi. Bagaimana kalau belum sama sekali? Ya kita berikan imunisasinya sesuai dengan jadwal yang ada. Sama dilihat nanti usianya. Karena begini, vaksinasi yang diberikan di bawah usia 1 tahun, itu berbeda tujuannya dengan vaksinasi yang diberikan antara 1 sampai 2 tahun. Juga berbeda dengan vaksinasi yang diberikan pada saat masuk sekolah dasar SD kelas 1. Berbeda lagi dengan yang diberikan pada saat kelas 6 misalkan nanti, kelas 5 atau kelas 6. Jadi tiap tahapan umur di mana vaksinasi itu diberikan, itu ada tujuan-tujuannya. Sebagai contoh, pemberian di bawah 1 tahun itu akan melindungi dia sampai 1-3 tahun ke depan. Pemberian antara 1-2 tahun itu bisa melindungi sampai umur 4-5 tahun ke depan. Jadi sebenarnya kalau dia datang di usia berapa, itu nanti dokter yang akan menilai vaksinasinya ini diberikan, tetap dikejar yang kurang, dilengkapi yang kurang, tapi berapa kali pemberiannya itu disesuaikan dengan jenis vaksin yang akan diberikan dan usia pada saat dia datang ke dokter. Demikian Dokter Nina, mudah-mudahan terjawab. Jadi nggak ada yang angus ya imunisasinya ya. Jadi nggak ada, kan bisa bukan mainan yang angus gitu ya. Jadi ini kan benda makhluk hidup yang kita berikan atau makhluk yang sudah dimatikan, yang mampu merangsang sistem imun itu kan biar bagaimana kalau udah masuk sudah bereaksi dengan tubuh kita. Jadi nggak dianggap nol atau nggak dianggap angus gitu. Ya. Baik, yang penting mau aja ke dokternya. Baik, makasih Dokter Ari atas pencerahannya nih. Saya mau lanjut nih, mungkin Dokter Ari bisa berbagi nih, mungkin kita mau kasih berita dulu bahwa jadi kan ada program imunisasi yang memang sudah dikeluarkan oleh IDAI. Nah, salah satunya adalah vaksin pneumokokus ya. Mungkin Bia juga sudah dapat pasti anak-anaknya Bia vaksin pneumokokus. Nah, ini ada berita baik, vaksin pneumokokus itu sudah ada di Indonesia. Mungkin Dokter Ari mau menyampaikan sedikit nggak? Nih ada yang bertanya nih. Jadi dari Pia Safira, kenapa jadwal pemberian PCV antara IDAI dan pemerintah beda waktu, Dok? Jadi IDAI 2 bulan dan 4 bulan, sedangkan pemerintah 2-3 bulan. Nah mungkin ini Dokter Ari bisa memberikan informasinya kepada kita semua. Dokter Ari ini juga ahli pneumokokus nih, jadi tolong dibagikan nih Dokter Ari ini ke kita. Iya. Baik, terima kasih Dokter Nina. Dokter Nina juga pneumokokus, cuma pneumokokus yang lain gitu ya. Baik, jadi mungkin sebelum saya jawab, Mbak Saskia mungkin pernah tahu ya vaksin pneumokokus. Kalau orang bilang vaksin mahal, termasuk vaksin paling mahal, ya kan? Harganya tuh di atas vaksin yang lain gitu. Ya, karena memang kenapa dia mahal? Ya karena memang membuatnya itu teknik pembuatannya sulit, memerlukan teknologi tinggi yang Indonesia pun sampai saat ini belum mampu buat. Maka dari segi riset tadi sampai pengembangan vaksinnya itu membutuhkan biaya yang nggak sedikit.
Tapi kalau dilihat dari resiko penyakit yang dicegah, di mana dia bisa menyebabkan radang otak, radang paru, ya, infeksi di darah dan lain-lain, sebanding atau sepadan antara harganya vaksin dengan resiko yang bisa dicegah. Dan pneumococcus itu adalah penyebab pneumonia nomor 1 di antara penyebab bakteri yang menyebabkan radang paru-paru akut. Makanya itu sering sekali, dan mungkin selama ini kalau ada anak dengan sesak nafas dan pneumonia, penyebabnya mungkin pneumococcus, cuma karena sulit sekali membiakkan kuman penyebab, maka nggak ketemu bahwa penyebabnya itu adalah itu, sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah. Nah, karena ini menjadi problem besar di semua negara, dan Indonesia itu berada di 5 besar ya penyebab kematian akibat, bahkan nomor 1 atau nomor 2 kalau nggak salah untuk pneumonia itu. Jadi makanya Indonesia perlu banget program itu gitu. Tapi karena harganya mahal, tentu menerapannya tidak mudah. Alhamdulillahnya sekarang pemerintah mencoba sudah untuk memasukkan program vaksinasi pneumococcus ini dalam program vaksinasi nasional. Dan ini akan dimulai nanti sekitar bulan Juni 2022 ini. Jadi akan semua anak di Indonesia pada umur 2 bulan akan diberikan suntikan pertama kali PCV. Nah, itu tadi pertanyaannya. Kalau lihat dari rekomendasi WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mereka menyarankan pemberiannya itu 3 kali. Yang paling baik memang 3 kali di bawah 1 tahun, yaitu 2, 4, dan 6. Tapi kenapa di Indonesia kok pakai 2 plus 1? Jadi 1 itu adalah booster, artinya diberikan sekian bulan sesudah pemberian yang dasar, yang pertama, kedua, atau ketiga gitu ya, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan antibodi atau kekebalan tubuh dari anak yang mendapatkan vaksinasi. Sebenarnya 2 plus 1 itu, pertama itu kalau 2 plus 1-nya itu memang selama ini sudah dipakai di beberapa negara. Dan WHO sendiri juga merekomendasikan untuk program imunisasi nasional, boleh saja pakai 2 plus 1. Ya, tidak harus 3 plus 1, atau 2 plus 1 dianggap sama dengan 3 plus 0. 3 plus 0 itu artinya pemberiannya 3 kali vaksinasi vaksin pneumococcus di bawah 1 tahun dengan jarak 2 bulan, tapi tanpa booster. Itu ternyata 2 plus 1 dan 3 plus 1 itu sama. Malah di beberapa penelitian dianggap 2 plus 1 itu jauh lebih menghasilkan antibodi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan 3 plus 0. Nah, kalau untuk jarak yang pertama, kedua, 1 bulan, yaitu bulan kedua dan bulan ketiga, di program imunisasi nasional nanti yang mulai Juni 2022 ini, berbeda dengan WHO yang menganjurkan 2, 4, dan 6 gitu ya. Itu karena 2 alasan. Yang pertama, alasannya adalah agar pada saat kita memberikan vaksinasi tidak terjadi suntikan yang terlalu banyak pada saat kunjungan. Bayangkan kalau dengan 2, 4, dan 6, maka nanti seorang anak yang datang ke puskesmas atau ke posyandu, dia dapat 3 suntikan. Suntikannya adalah pentavalen, kemudian IPV, satu lagi PCV atau pneumococcus. Nah, kalau orang-orang tuanya, ibu-ibunya itu seperti Mbak Zaskia sih, tahan mental, kuat mental, nggak apa-apa. Triple shoot dalam 1 kali kunjungan. Tapi banyak yang 1 kali aja ibunya udah mau semaput, apalagi 2 kali gitu, ya kan? Nah, itu 1. Jadi alasannya adalah kalau diberikan dengan 2, 4, dan 6, nanti pada saat 4 dan 6-nya itu takutnya bersamaan dengan pentavalen, DPT HIV hepatitis plus IPV. Maka akan ada 3 kali suntikan. Jadi terlalu berat, dan itu akan menyebabkan kepatuhan dari ibu atau orang tua membawa anaknya jadi menurun gitu. Nah, yang kedua, ini berdasarkan penelitian yang saya lakukan sendiri. Kebetulan saya melakukan penelitian S3 saya itu terkait itu. Efektif nggak sih dari sisi kemampuan untuk menurunkan serotipe pneumococcus yang membuat penyakit yang berbahaya kalau diberikan dengan 2 plus 1 dengan jarak pertama, kedua 1 bulan. Dan alhamdulillah dari penelitian S3 yang saya lakukan, waktu itu saya lakukannya di Lombok ya, penelitiannya, dan ternyata terbukti dengan pemberian 21 itu kira-kira 6 bulan setelah pemberian booster yang ketiga yang diberikan pada saat si anak usia 12 bulan, itu ternyata bisa menurunkan serotipe pneumococcus yang berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit pneumococcus yang berat. Itu ternyata terbukti. Maka dengan ini pemerintah juga sesuai dengan rekomendasi dari organisasi yang memberikan advokasi ke pemerintah, yaitu ITAGI, itu setuju untuk menerapkan itu dalam program imunisasi nasional kita. Nanti kita lihat sama-sama secara efektivitas setelah 5 tahun, apakah betul-betul pneumococcus akan
penyakit pneumonia akan turun nggak, juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pneumokokus akan turun nggak. Itu bukti yang paling sahih dengan adanya penurunan kasus di masyarakat. Demikian, Dr. Nina. Mudah-mudahan terjawab. Iya. Nah, jadi mumpung pemerintah nyediain vaksin yang mahal, jadi nanti kalau udah Betul, ada di tempatnya gratis. masing-masing, di puskesmas masing-masing segera Iya. datang. Tadi saya sebelum IG Benar. Live nih, saya chat-chatan sama Bia nih. Bia tadi mau bawa Kaba, katanya mau imunisasi di puskesmas. Bia, coba Iya. bisa dibagi dong sama kita semua. Ya, Bia silakan. nih, Nah, ini seorang yang testimoninya. ngetop banget kok mau nih imunisasi di puskesmas. Gimana nih puskesmas tuh menyenangkan nggak ya imunisasi di puskesmas, Bia, gitu? Oke, Bisa berbagi kepada kita semua. banyak teman-teman tadi yang aku baca di kolom komen pada bilang mau vaksin, kita nggak full karena mahal pada ngomong seperti itu gitu kan. Jadi waktu mungkin anak aku masih 1, 2, aku kayaknya ya udahlah kebayar gitu kan. Tapi makin banyak anak, aku emang biasa kalau vaksin ke rumah sakit swasta. Di rumah sakit swasta, Ya, sekali vaksin itu jujur mahal emang. Karena mahal ya. mahalnya bukan mahal vaksinnya juga, mahal biaya admin rumah sakitnya. Pokoknya banyak itunya gitu kan. Terus kebetulan aku 2 tahun pandemi di Yogyakarta. Di Jogja, sepupunya anak-anak, jadi ada iparku, semua vaksinnya ke puskesmas. Pas aku ngelihat mereka bayar, aku yang kayak, yang bener, iya, itu harga admin rumah sakit aja nggak segitu gitu kan. Jadi buat aku, kenapa aku harus semenjak aku 2 tahun di Jogja, jujur banget, aku sekarang buat datang ke rumah sakit swasta, buat vaksin, aku ngerasa rugi, Dok. Karena buat aku kayak orang dari puskesmas jauh lebih murah gitu kan. Ada yang gratis juga, kenapa aku harus ke rumah sakit swasta cuman buat disuntik, nggak lebih dari 15 menit aku selesai gitu. Jadi makanya buat ibu-ibu di sini, kalau ada yang ngerasa vaksin mahal, coba datang ke puskesmas. Karena dari puskesmas itu banyak yang gratis, murah, dan buat aku puskesmas sekarang udah nyaman ya, apalagi di daerah rumahku di Jogja juga Iya, nyaman banget, betul. di Jakarta Selatan. Dan puskesmas tuh banyak banget, nggak tiap berapa kilo tuh udah ada. Nah tinggal kalau pengen nyaman tinggal dicek aja sepinya jam berapa, janjian dulu, jadi ibunya dulu datang, nggak usah bawa anak. Kalau aku biasanya aku datang dulu, nggak bawa anak-anak, aku lihat dulu, ini kalau mau imunisasi anaknya jam berapa, dokternya ada jam berapa, yang nggak rame jam berapa, jadi kita cari tahu dulu Iya. supaya anak kita datang tuh nggak nunggu lama atau nggak antri, taunya pas datang vaksinnya nggak ada. Jadi kita sebagai ibu pastikan dulu mau vaksin ini vaksinnya tersedia apa enggak, jadi anak-anak kita bawa pas sudah pasti gitu.